Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini pemirsa? Semoga Anda selalu sehat. Dan kali ini senang sekali saya kembali membersamai Anda dalam Bincang iNews. Bincang iNews kali ini kembali dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia melalui program Power to Youth. Dan kali ini kita akan mengangkat topik bagaimana mengenai praktik baik implementasi pendidikan kesehatan reproduksi dan juga kesehatan seksual khususnya di Pulau Lombok. Kalau berbicara mengenai kesehatan reproduksi dan juga seksualitas, kita ketahui bersama ya di Nusa Tenggara Barat pun banyak terjadi kasus kekerasan seksual. Karena itu memberikan informasi yang benar mengenai bagaimana pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual ini tentunya menjadi suatu hal yang harus dilakukan untuk bisa menekan kasus kekerasan seksual diantaranya. Kita akan membahas ya apa saja tentunya yang sudah dilakukan baik oleh pemerintah ataupun oleh pihak lainnya untuk bisa menekan kasus kekerasan seksual ini, salah satunya yaitu dengan memberikan pendidikan tentang reproduksi dan juga seksual. Sudah hadir di studio iNews kali ini bersama saya ada dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur, Kabid Pembinaan SMP Dikbud Lombok Timur, Bapak Mustiaji Amiruddin. Pak Mustiaji Amiruddin, Assalamualaikum. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Tetap semangat? Semangat. Tetap semangat datang dari Lombok Timur, luar biasa. Baik, selain itu ada juga dari guru PKRS, Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan juga Seksual, Ibu Baik Nita Yuliana sudah hadir juga bersama kami di studio. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, masih tetap semangat juga. Ya. Luar biasa. Selain itu juga ada Bang Zurhan Apriyadi di sini, Field Officer Power to Youth Lombok Area ya. Kita akan berbincang-bincang juga nanti bersama beliau seperti apa sebenarnya pendidikan kesehatan reproduksi dan juga seksual bersama ketiga narasumber kita. Saya menuju Bang Zurhan terlebih dahulu ya. Kita ingin tahu pengenalan pendidikan kesehatan reproduksi dan juga seksualitas itu atau PKRS seperti apa, Bang Zurhan? Boleh dideskripsikan, silakan. Ya, terima kasih. Pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi itu adalah salah satu bentuk pendidikan yang mengajarkan terkait dengan seksual secara keseluruhan. Artinya bahwa di sini kami menggunakan modul namanya itu modul setara. Setara itu singkat kepanjangan dari Semangat Dunia Remaja. Dan kebetulan di Kabupaten Lombok Timur dan di Kabupaten Lombok Tengah itu diimplementasikan di 8 sekolah, 4 sekolah negeri dan 4 sekolah yang berbasis Islam. Gitu. Di Kabupaten Lombok Timur? Di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah. Itu tersebar di berapa kecamatan? Tersebar di 4 kecamatan. Jadi. 4 kecamatan? Ya. Sekolah negeri dan juga sekolah swasta? Ya. Apa indikator yang dilihat untuk memilih sekolah-sekolah tersebut? Nah, pemilihan sekolah ini kita melalui proses panjang juga koordinasi dengan Dinas Pendidikan yang ada di kabupaten. Kita melihat tren misalnya angka pernikahan di usia anak seperti apa di masing-masing sekolah dan sebagainya, dan terpilihlah di 4 sekolah ini yang menjadi intervensi kita, termasuk juga melihat kekerasan terhadap anak, terus kehamilan remaja dan sebagainya. Itu tersebar di 2 kabupaten tersebut ya, Kabupaten Lombok Tengah dan juga Kabupaten Lombok Timur. Nah ini kan 2 kabupaten yang mewakili Nusa Tenggara Barat ya. Apa yang menyebabkan ataupun yang menjadi landasan latar belakang 2 kabupaten ini dipilih? Ya, yang menjadi latar belakangnya itu yang pertama itu data di 2 kabupaten ini, angka misalnya pernikahan usia anak, terus kekerasan, kehamilan remajanya saling tinggi kasusnya. Tinggi. Kalau ndak Lombok Timur tinggi, Lombok Tengah. Misalnya kekerasan di Lombok Timur tinggi, nomor 2-nya Lombok Tengah. Pernikahan usia anaknya Lombok Tengah tinggi, nomor 2-nya Lombok Timur. Begitu datanya. Dalam arti berarti kedepannya juga tidak menutup kemungkinan kabupaten ataupun kota lain juga akan menjadi tujuan juga dari Rutgers Indonesia ya, Bang Turan ya. Baik, saya ke Ibu Baik Nita. Ibu Baik ini selaku guru PKRS ya, dengan tadi modul juga yang disebutkan oleh Bang Zurhan yaitu modul setara. Boleh dijelaskan apa saja materi yang diberikan dalam pelajaran pendidikan reproduksi dan juga seksual dengan modul setara ini, Bu Nita? Di modul setara yang semuanya isinya itu ada 8 bab.
Nah, 8 bab. yang 8 bab itu ada 25 poin-poinnya. Oke. Nah, di sana itu kita bagi waktu dari materi, ada yang menjaga teman baik, gimana hubungan dengan keluarga, teman, sahabat, dan gimana dan supaya kita tidak tabu, menjaga kesehatan yang bersih dari yang sebelumnya kita jaga. Dan di sana itu kita mempunyai waktu dalam 18 minggu, di 180 JP, satu minggu itu 10 JP. Dari hasil semua materi yang kita sampaikan dalam 8 bab sama 25 poin itu, kita melakukan evaluasi yang terakhirnya membuat video aspirasi untuk siswa yang sudah kita sampaikan selama pembelajaran. Oke, jadi pembelajaran PKRS ini memang pelajaran inti di sekolah berarti ya Bu ya? Bukan berarti seperti ekstrakurikuler begitu? Pelajaran inti di semua bidang studi. Di semua bidang di semua studi. bidang studi. Oke, jadi di semua bidang studi harus disisipkan. Iya, disisipkan dari matematika, IPA, agama. Dari matematika juga bisa disisipkan hal tersebut. Bisa, Oke. di sana. Karena Dengan masalah modul IPA setara itu, itu sangat terkait karena masalah kesehatan reproduksi, di mana perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Oke, baik. Baik. Nah, Pak Kabid, ini pembinaan SMP ya, karena bagaimanapun juga kalau melihat kasus-kasus yang terjadi juga anak di bawah umur ya seringkali menjadi korban, termasuk juga yang sedang sekolah menengah pertama. Pak Kabid, kalau melihat kinerja atau berusaha juga dari Rutgers Indonesia, kemudian apa yang bisa Pak Kadis lihat dari sudut pandang Pak Kabid sendiri, mohon maaf, mengenai kesehatan reproduksi ini? Baik, terima kasih. Jadi dari dinas melihat sangat luar biasa sebenarnya dari program ini, mendapatkan dukungan dari teman-teman dari Rutgers. Menurut saya program khusus untuk pendidikan kesehatan dan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas ini perlu sekali diterapkan di satuan pendidikan, terutama di anak SMP. Karena masa-masa remajanya mereka ini kan beralih dari masa anak-anak ke remaja, ini sangat riskan di situ. Untuk itu sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dari Rutgers ini. Menurut saya program sangat luar biasa. Terus kami akan terus mendukung di situ dengan adanya program yang ini, yang khusus untuk pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual terhadap anak-anak ini akan terus bisa memberikan edukasi terhadap anak-anak kita terutama di SMP, di satuan SMP ini, supaya mereka tidak terlibat ke hal-hal yang negatif nantinya. Oke, baik. Kalau kasus di Lombok Timur sendiri seperti apa Pak Kabid? Kasus kekerasan seksual yang terjadi dari tahun ke tahun, apakah mengalami peningkatan? Kalau untuk tahun sekarang ada peningkatan sedikit, dari tahun dengan data yang lama. Kita melihat di situ ada 31 ya Pak Zurhan ya, sekarang naik menjadi 43. Mungkin dengan perkembangan ini kita terus mendorong ini di satuan pendidikan, terutama di SMP ini, untuk terus menurunkan tren, terutama terhadap kekerasan seksual terhadap anak, fisik, kemudian pembulian, kemudian terutama dengan pernikahan dini ini, pernikahan anak di bawah umur. Itu yang perlu mungkin kita saling berkomunikasi, terus bekerja sama dengan Rutgers juga untuk terus menurunkan angka tren ini supaya terus mengecil, jangan sampai terus akan meningkat. Kemarin juga sudah ada kegiatan juga bersama Pak Zurhan waktu itu di kantor bupati ya. Kita melaksanakan kegiatan kerjasama ya, membuat awik-awik dengan desa juga di situ. Itu saja. Baik, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya bersama Bang Zurhan juga seperti apa sebenarnya dari modul setara itu kita ingin tahu ya seperti apa metode pembelajaran yang ada di modul setara itu. Kita akan jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.